Halo kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dengan channel 1000. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kawan-kawan, bulan ini kita sudah memasuki musim kemarau, sehingga mungkin ruangan rumah kita juga tentunya akan menjadi lebih terasa panas ya. Apalagi yang tinggal di dekat pantai seperti rumah saya ini. Ruangan di tempat saya ini benar-benar panas sekali kalau siang hari begini kawan-kawan. Solusi terbaiknya mungkin bisa dengan pasang AC ya, tapi itu akan menambah beban listrik lagi tentunya. Jadi saya berencana untuk memasang exhaust fan biar udara di ruangan rumah saya ini bisa bersirkulasi dengan baik, sehingga dengan begitu nanti suhu ruangan juga bisa lebih turun, bisa lebih nyaman biar nggak kegerahan ya. Untuk itu kali ini saya mau share cara pemasangan sebuah exhaust fan untuk pendingin ruangan rumah, yang pemasangannya selain dilengkapi dengan saklar on off, kita juga lengkapi dengan termostat digital ya, bersensor suhu seperti ini. Ini biar penggunaan listrik juga jadi lebih hemat. Jadi kalau suhu yang kita inginkan sudah tercapai, maka kipas bisa off secara otomatis. Begitu juga ketika suhu sudah naik terasa panas, maka exhaust fan juga akan on secara otomatis pula. Untuk exhaust fan-nya ini saya pakai yang ukuran 10 inch dari merek Maspion ya, seperti ini. Saya pilih ini karena ini sudah pakai ball bearing lahar, jadi pastinya akan sangat awet sekali. Jauh kalau dibandingkan dengan kipas yang hanya pakai bosing biasa, yang rawan sekali seret kalau kita tidak rajin membersihkan dan ngasih pelumas ya. Kalau pakai ball bearing ini akan sangat minim sekali gesekan, jadi lebih hemat listrik tentunya. Kemudian kawan-kawan, exhaust fan ini juga sudah dilengkapi dengan thermofuse atau sikring pengaman panas ya. Jadi kalau kipas ada kendala yang menimbulkan dinamo panas, itu tidak sampai merusak gulungannya. Jadi cukup ganti thermofuse-nya saja. Nah, begitulah cara memilih kipas exhaust fan yang bagus kawan-kawan, biar pemakaiannya bisa lebih panjang, lebih awet, walaupun memang harganya tentu akan lebih mahal sedikit. Tapi kalau kualitasnya bagus tentunya puas juga makainya ya. Untuk pemasangannya usahakan di bagian atap langit-langit atau plafon rumah, biar udara yang terperangkap di atas itu bisa terbuang keluar semuanya ya. Kecuali posisi atapnya memang tidak memungkinkan dipasang kipas, ya bisa saja kita pasang di bagian samping tembok atau di atas pintu ya. Tapi itu saya rasa kurang efektif hasilnya. Jadi saya memilih memasangnya di atas ya, di bagian plafon rumah saja. Di sini saya akan buatkan lubang persegi sesuai ukuran exhaust fan-nya ya. Ini ukuran 31 cm kawan-kawan. Kita bisa gunakan mesin gerinda listrik ya, seperti ini buat ngelubangi plafonnya. Untuk jalur kabelnya kita bisa buka bagian penutupnya ini. Ini di dalamnya ini akan ada blok krustin 2 jalur yang harus kita hubungkan ke pasa dan netral kabel PLN-nya ini kawan-kawan. Di sini kabel PLN sudah ada, tadinya ini kabel bekas lampu yang sudah tidak terpakai. Tapi ini masih bagus kabelnya, jadi saya akan pakai untuk menyalakan exhaust fan-nya ini. Dan kabel ini memang sudah ada saklarnya kawan-kawan, jadi saya udah nggak susah-susah buat jalur kabel lagi, tinggal menghubungkan ke kipas saja ini. Tinggal kita masukkan exhaust fan-nya, kemudian kita kasih skrup 4 buah di setiap pojoknya ini. Oke, sudah terpasang kawan-kawan. Untuk kontrol otomatis on off kipasnya ini saya pakai termostat digital seperti ini. Ini termostat untuk 220 volt AC listrik PLN ya. Bisa mengukur rentang suhu dari -50 sampai 110 derajat ini kawan-kawan. Sebenarnya ini biasanya dipakai buat mesin pemanas tetas telur, tapi ini juga bisa kita gunakan untuk sistem pendinginan ya, seperti yang akan saya aplikasikan pada exhaust fan saya ini. Bagian 2 kabel ini sebagai input 220 volt AC ini kawan-kawan. Kemudian 2 kabel ini menuju beban, dan satu lagi ini kabel sensor suhunya. Termostat digital ini bekerja selayaknya saklar sebenarnya. Peran saklarnya berupa relay 5 volt yang kerjanya ini dikontrol berdasarkan temperatur yang dibaca oleh sensor suhunya ini. Kalau pada mesin pemanas tetas telur biasanya diaplikasikan pada lampu atau heater ya. Seperti ini misalkan, dengan menentukan batas atas suhunya di 38 derajat dan batas bawahnya di 37,5 derajat Celcius, sehingga lampu sebagai penghangat ruangan ini hanya akan nyala pada rentang 37,5 sampai 38 derajat saja kawan-kawan. Di luar itu lampu akan mati ya. Itu kalau pada mesin penetasan telur. Kalau pada pendinginan seperti kipas angin tinggal kebalikannya saja. Di sini saya akan setting. Caranya tekan tombol panah bawah 1 kali, kemudian tekan agak lama sampai angka ini bisa kita rubah. Di sini akan saya setting di angka 28 derajat. Ini untuk batas bawahnya ya. Selanjutnya kita tekan tombol panah atas.
Kemudian di sini saya akan atur angkanya di 30 derajat Celcius. Semua settingan ini akan tersimpan otomatis ya. Suhu 29,3 ini suhu ruangan saya sekarang ini kawan-kawan. Sedangkan angka 30 derajat ini merupakan settingan suhu ketika kipas itu harus nyala. Kemudian angka 28 derajat ini settingan dimana kipas itu harus mati ya. Jadi nanti kipas itu akan hidup secara otomatis jika suhu itu di atas 28 derajat. Walaupun suhunya sampai 35 derajat ke atas juga tetap akan hidup ya. Jika di bawah 28 derajat kipas akan mati secara otomatis. Oke, sekarang kita akan buktikan suhu ruangan ini terbaca 29,3 derajat. Saya akan coba celupkan sensornya ke dalam air ya. Kita tunggu sampai suhunya turun sampai 28 derajat. Apakah akan mati apakah tidak ya. Ternyata mati kawan-kawan, berarti alat ini berjalan normal ya. Mantap, jos ini. Hanya saja karena saya juga akan gabungkan dengan saklar lampu yang sudah terpasang di rumah saya ini, tentunya termostat ini perlu sedikit saya modifikasi kawan-kawan. Kenapa perlu saya kasih saklar juga? Ini tujuannya selain kita bisa mengontrol kipas secara otomatis, juga sewaktu-waktu kita butuh ya, kita bisa off-kan secara manual juga tanpa harus menekan-nekan settingan termostatnya kawan-kawan. Untuk cara modifikasinya tinggal kita buka saja bagian cover belakangnya. Kemudian pada bagian PCB belakang jalur ini kita putus. Kemudian bagian depannya juga ini kita putus. Kita bisa lakukan dengan mengerik bagian tembaganya sampai tidak terhubung ya. Nah seperti ini kawan-kawan. Ini sudah saya gores sampai putus jalurnya ini. Ini sebenarnya saya memutus jalur yang menuju ke pin COM relay-nya. Sama di bagian depannya juga saya putus. Biar nanti jalur pin COM relay saya buat jalur baru dengan kabel. Kalau masih belum jelas kalian bisa lihat di sini. Ini relay 5 volt sebagai saklarnya ini kawan-kawan. Kemudian sebaliknya dua pin ini adalah pin coil relay, sedangkan ini adalah COM dan ini adalah NO normally open. Nah selanjutnya kabel hitam ini yang merupakan salah satu kabel menuju beban ini saya buang. Kemudian kita ambil kabel baru yang lebih panjang, kita hubungkan ke pin COM relay-nya ini. Oke, seperti ini kawan-kawan. Jadi sekarang bagian kedua kabel ini sudah tidak bisa menghasilkan arus listrik seperti pada awalnya ya. Tapi sekarang peran relay ini murni seperti saklar biasa saja ini. Tinggal kita rapihkan lagi seperti semula. Oke, jadi dua kabel ini tetap sebagai suplai listrik ke termostatnya. Sedangkan dua kabel kuning ini hanya berfungsi sebagai saklar. Sedangkan untuk kabel hitam ini tetap sebagai sensor suhunya kawan-kawan. Oke, di sini saklar lampu sudah saya pasang. Saklar bagian sini ini khusus untuk lampu. Yang akan saya pakai untuk exhaust fan adalah saklar sebelahnya ini kawan-kawan. Saklar untuk exhaust fan ini salah satu kabelnya saya putus. Kalau saya hubungkan kabel ini baru kipas exhaust fan akan bisa nyala, tentunya dengan dikontrol saklar lampu ini ya. Oke, langsung saja kita pasang termostat digitalnya. Kemudian kita tes kasih suplai listrik ke bagian input termostatnya. Oke, termostat bisa nyala normal ini kawan-kawan. Lalu salah satu kabel dari saklar lampu saya hubungkan ke bagian kabel kuning bawaan termostatnya. Kemudian kabel dari exhaust fan kita hubungkan ke kabel kuning modifikasian tadi ya. Oke, seperti ini pemasangannya kawan-kawan. Dan sekarang termostat digital sudah selesai saya pasang dan ini sudah berjalan sesuai yang saya inginkan. Untuk sensornya saya pasang di atas ya, karena suhu panas itu pasti berada di atas langit rumah. Dan ini kipasnya masih mati karena saklarnya ini masih saya off kan. Sekarang mari kita coba. Suhunya sekarang 28,8 derajat. Seharusnya ketika saya tekan saklar pastinya kipas akan nyala, karena saya sudah setting kalau suhu di atas 28 derajat kipas harus nyala. Ternyata jos, kipasnya nyala kawan-kawan. Dan sekarang suhunya turun menjadi 28,7 derajat ini. Oke, mantap. Karena sudah oke, saya akan pasang cover exhaust fan-nya. Oke, sudah selesai kawan-kawan. Dan ternyata pemasangan kipas dengan termostat ini benar-benar bisa efektif juga. Kalau siang hari dalam keadaan panas, ini kipas bisa nyala sendiri. Ketika malam hari suhu di bawah 28 derajat, ini kipas mati secara otomatis ini kawan-kawan. Mantap ya, sesuai dengan yang saya harapkan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.